orang fasik. Sebenarnya dia bukan orang fasik, tapi dia diperlakukan sebagai orang fasik. Berarti fasik nggak? Kalian dah. Berarti dia fasik nggak? Enggak dong. Oh enggak, tapi dikatakan di Dia situ diperlakukan engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Arti kata pembalasan, ada yang membalaskan. Siapa yang membalaskan? Tuhan terhadap orang fasik. Bagi Tuhan, Yesus fasik nggak? Bagi Tuhan enggak dong. Oh, berarti Yesus menonton, nggak disalib? Aduh. Ini Mang Daman ini cara berpikirnya gimana sih ini? Loh, saya kan nanya. Ada orang yang tidak bersalah dihukum. Apakah otomatis ketika dia dihukum orang itu dinyatakan orang yang bersalah? Kan tidak. Enggak Yesus gitu, sama Pak. seperti itu. Di mata Elohim, Yesus fasik nggak? Tidak. Oke, berarti dia cuma menonton, nggak disalib. Waduh. Bang Daman, Anda itu cerdas loh. Kalau orang cerdas nggak mungkin berpikir seperti itu. Ya, itu kan konsekuensinya gitu. Bunyi perikop dalam lindungan Tuhan. Dalam hadis di ngomong Nabi Muhammad mewanti-wantikan kepada umatnya, "Maminan nabiyya ba'athahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bisunnah wa yaqtaduna bi amrihi." Apa kata Rasulullah? Tidak ada satupun rasul sebelumku yang tidak sama sepertiku. Artinya apa? Illa kana lahu min ummat. Mereka akan memiliki umat, mereka akan memiliki hawariyun, mereka akan memiliki sahabat-sahabat. Ya'khuduna bi sunnah, yang mengikuti segala apa yang diajarkan oleh rasulnya, wa yaq'adu bi amrih, dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Summa innaha, kemudian setelahnya akan datang masa-masa setelahnya, min ba'dihim, daripada kematiannya, khulufun, orang yang berikhtilaf, orang yang akan membantah. Apa yang dikatakan? Yaquluna ma la yaf'alun, akan mengajarkan sesuatu yang tak pernah dikatakan. Dah, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Artinya gini, wanti-wanti daripada para rasul itu selalu ada kepada umatnya. Dalam kitab Bilangan, Musa mewanti-wanti umatnya bahwa nanti akan ada yang mengatakan dirinya nabi, menduduki kursiku, yang kemudian apa? Akan menyesatkan kalian terhadap perintah Elohim. Itu peringatan daripada Musa. Selanjutnya, Nabi Isa mengatakan, waspadalah kalian terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Di mana arti membawa nama? Nabi Isa tidak pernah melakukan. Nabi Isa tidak pernah mengatakan. Tapi mereka akan mengatakan bahwa dia pernah mengatakan. Nabi Muhammad mengatakan, "Maminan nabiyya ba'asahu min ba'di illa kana lahu ummati sahabun," dan segalanya. Wa innaha khulufun, yang nanti setelahnya akan ada orang yang kemudian menghancurkan ajaran. Buktinya, keluarlah hadis-hadis maudhu. Keluarlah hadis-hadis maudhu ataupun penyelewengan terhadap Al-Quran, penyelewengan terhadap hadis, dengan menubuatkan apa? Untuk menghancurkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sama. Untuk menunjukkan apa? Apa yang abang bilang tadi? Apa yang abang bilang tadi bahwa dia akan seperti Yunus, yaitu cocokologi mereka. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, artinya apa? Mereka akan mencetuskan apapun yang mereka mau, mengikuti hawa nafsunya, agar kemudian apa yang mereka mau sembah bisa untuk disembah. Contoh gini, patung tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi patung dituhankan. Maka akal manusia yang menuhankan patung akan mengeluarkan dalil-dalil seputar patung ini harus disembah. Sama seperti Yesus. Saat Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan, tapi akan ada di antara mereka yang kemudian menubuatkan Yesus Tuhan dan mengeluarkan dalil-dalil agar Yesus ini bisa dikatakan Tuhan, agar Yesus ini bisa mati di tiang salib. Seperti yang abang bilang, abang mau pegang mana nih? Yang dikatakan Rasulullah bahwa akan ada era selanjutnya yang menyelewengkan ajarannya, yang mengatakan bahwa Yesus seperti ini, Yesus seperti itu. Atau mau pegang di mana? Di antara tiga rasul telah memperingatkan. Nabi Musa memperingatkan umatnya terhadap penyesatan selanjutnya. Nabi Isa memperingatkan umatnya terhadap penyesatan selanjutnya. Nabi Muhammad memperingatkan umatnya terhadap penyesatan selanjutnya. Akan tetapi apa? Karena Allah telah berjanji menjaga Al-Quran, keluarlah dalil, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya ini adalah Islam, ini sudah final, yang kemudian apa? Tidak ada yang berhasil akan kemudian menghancurkan agama ini. Apa dikatakan oleh Allah? Dikatakan oleh Allah, nahnu nazzalna zikra, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Allah mendidik manusia dengan dua tabir. Pertama ada tabir penjaga, yaitu tahfidz dan hufadha, para penghafal.
Para penghafal itu diizinkan oleh Allah untuk tidak terlalu tahu makna Al-Quran. Yang dia tahu original daripada Al-Quran ada di setiap otaknya. Yang itu dibacakan setiap tahunnya untuk dikonfirmasi perubahannya. Ternyata tidak ada yang berubah. Contoh, di Masjidil Haram dibacakan oleh satu imam tentang 30 ayat Al-Quran. Maka di belakangnya adalah makmum menyimak bacaan yang di depan. Di depannya adalah makmum tahfidz juga menyimak bacaan yang di depan. Maka tidak ada yang namanya Al-Quran ini bisa untuk kemudian dipalsukan. Yang kedua ada pilar yang Allah didik, pilar tersebut dengan tujuan apa? Menjaga siratan makna Al-Quran. Yaitu siapa? Para ulama mufassir, pada ulama ahli fikih, pada ulama ahli yang dinamakan dengan sekolar muslim. Seperti itu, Pak. Jadi jangan berpendapat sendiri, kita harus meninjau hadis juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Halo. Ayo. Ya, tambahan ini untuk Pak Junaidi. Maaf ini Pak Junaidi, izin Pak Junaidi. Assalamualaikum. Ini Pak Junaidi, untuk bahan pemikiran aja. Tadi kan saya sudah sampaikan ke Bang Daman tentang jangankan untuk mati, kakinya terantuk batu aja Tuhan melindungi, jangan sampai kan begitu. Tapi kalau kita menyuratkan Bang Player, Nabi Isa ini, yang kayak saya bilang tadi, bukan karena alasan perlindungan, karena Rasul-Rasul sebelumnya Allah izinkan dia dapatin sebab kematian. Tapi Isa adalah nanti memang Allah simpan kartu as terhadap kalau kalian mau sesat, gua kasih kesesatan. Karena kalian yang minta kesesatan itu. Lalu Allah selamatkan Isa untuk membuktikan inilah kesesatan kalian di akhir zaman. Gitu, Pak. Beda itu. Kalau Yesus itu dia disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan Isa itu digantikan manusia lain untuk diselamatkan. Itu sudah berbeda. Benar. Tapi when abang ngomong tadi Yesus emang dijadikan Tuhan untuk menebus dosa manusia, Ibrani 5 ayat 7 gimana Bang? Maksudnya Tuhan janji palsu kepada Yesus? Bagaimana sih? Ibrani 5 ayat 7. Silakan dibuka, dibaca. Saya hafal semua kitab itu Bang. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Oke, sabar Bang. Kita baca bareng-bareng, Abang jelasin, itu kitab Abang yang paling berhak menjelaskan. Oke Bang, jelasin ya. Mana Ibrani 5? Ini kebanyakan ini saya buka dalil di Google ini. Ibrani 5, mana kamu? Ibrani 5, mana kamu? Nah, ini Bang, yuk kita baca bareng-bareng Bang. Nampak gak? Udah nampak belum? Di layarnya Bang? Udah? Nah, saya baca gede-gede. Nah, saya baca gede-gede ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Berarti dia minta. Dengan ratapan tangis, berarti ada satu hal yang sangat bahaya sehingga dia nangis. Dan keluhan, berarti dia mengeluh tentang sesuatu. Oke, kepada siapa? Kepada dia, kepada sang Bapa ya, yang sanggup menyelamatkan. Dia yakin Bapa sanggup menyelamatkan dia. Dari apa Pak diselamatkan? Dari maut, biar dia selamat dari maut. Oke. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Berarti Bapa telah mendengarkan dan mengaminkan. Lalu kapan Yesus mati, Pak? Lalu kapan Yesusnya mati, Pak? Iya. Katanya di situ Yesus meratap, berdoa, meminta, sudah diikuti oleh Tuhan dan diterima. Oke, kamu saleh, aku terima doamu. Berarti dia tidak akan mati, gitu katanya. Lalu yang mati itu siapa, gitu? Jadi maksud Abang di situ, karena sudah dikabulkan, maka dia tidak mati, dia tidak disalib ya, begitu ya, pengertian Abang ya. Benar. Oke, saya coba memahami sedikit ya Bang. Ini kan Ibrani 5 ayat 7 berbicara tentang Yesus Kristus sebagai imam besar yang sempurna dan mampu berbelas kasih setia kepada setiap mereka yang berdosa. Jadi doa dan permohonan ayat ini kan menggambarkan Yesus sebagai manusia yang berdoa dan memohon kepada Allah dengan ratap tangis dan keluhan. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu merasakan penderitaan dan kelemahan manusia meskipun ia adalah Allah. Jadi yang kedua, kesalehan di sini ayat ini juga kan mendekatkan kesalehan Yesus yang membuat doanya yang didengarkan Allah.
Yang ketiga, kesempurnaan yang digambarkan di sini. Jadi Yesus mencapai kesempurnaan melalui penderitaannya yang membuatnya menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Jadi ayat Ibrani 5 ayat 7 ini menekankan bahwa Yesus melalui penderitaan dan kematiannya menjadi imam besar yang sempurna dan mampu menyelamatkan manusia dari dosa, Bang. Ya. Jadi ia memahami penderitaan manusia dan dapat berbelas kasih kepada mereka yang berdosa. Bukan fokusnya pada bahwa dia itu tidak disalib, nggak ada. Coba Anda baca dari bawah ke atas. Pertanyaan saya, Gitu dia mati loh. nggak, Bang? Ya mati dong. Oh, berarti nggak Gimana dikabulin sama Tuhan, dibohongi sama Tuhan ya? Dikabulin. Apa yang maksudnya dikabulin di situ? Itu karena kesalehannya dia telah didengarkan. Dia minta meratap tangis kepada Tuhan yang dia yakini Tuhannya bakal mengabulkan dia dan menyelamatkan dia dari maut. Karena kesalehannya dia telah diselamatkan. Karena kesalehannya dia telah didengarkan. Menurut Abang, Yesus mati apa enggak? Yesus mati apa enggak? Mati. 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 Oke. Berarti Elohim tidak menerima doanya ya berarti ya, Bang? Menerima. Kenapa dibilang dia diselamatkan? Karena setelah kematian dia dibangkitkan. Ya kan? Tapi dia mendapati mati kan? Yang dia minta satu hal. Yang dia minta isi doanya bukan gini. Bapak, jikalau nanti aku telah selesai daripada nubuat kematian untuk kemudian aku menebus dosa manusia, nanti tolong bangkitin aku ya. Oh siap. Karena kamu saleh aku dengarkan. Tapi mati dulu ya 3 hari setelah aku bangkitkan. Enggak. Tapi dia bilang, dia merintih dan berdoa. Dia merintih dan berdoa karena dia tahu Tuhan akan menyelamatkannya. Lalu dia mengatakan, lalu dikatakan Tuhan telah mendengarkan doanya, yaitu dengan menyelamatkannya. Sekarang Yesus selamat apa mati, Pak? Oke, kita kupas dulu apa isi doanya ya, Bang ya. Oke. Gitu Oke. ya. Oke, isi doa Yesus seperti ini sebenarnya. Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Dia berdoa itu sebanyak 3 kali. Tapi terakhirnya begini doa Yesus. Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi apa? Yesus itu menyerahkan semuanya kepada Bapa. Jadi kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa adalah Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa manusia, dan Yesus menyetujui itu. Makanya Yesus tetap mati dan dibangkitkan kembali untuk menyelamatkan dosa manusia. Seperti itu, Bang. Itu kalau kita lihat di Biblos ya datanya gitu kira-kira. Bapak mau lari kemanapun, yang saya tanya satu, Yesus mati nggak? Ya mati sesuai dengan doanya. Ya udah berarti. Kehendak Bapa yang jadi. Ya udah berarti dia nggak dikabulkan doanya kan? Tapi dia mengatakan kehendak mulai yang jadi Bapa katanya. Abang ini gimana sih ya? Itu Bukan kan abang kehendak ini yang Bapa gimana? sebenarnya. Abang harus tanya Elohim ini gimana sih? Yesus bilang ini bahwa dia harus mati, bahwa dia harus ditumbalkan, bahwa dia harus memang mati di tiang salib. Tapi didengarin doanya minta kematian. Gimana sih? Seharusnya Elohimnya harus disalahin. Kok salahin Bang Daman? Salahinnya Elohim. soalnya Bang Daman Yesus bilang seperti penjelasan abang tadi, dia harus menanggung penderitaan, dia harus mati, dia harus segalanya. Oke. Yesus minta, ibaratnya gini, dia sendiri yang mau mati, tapi dia sendiri yang meminta jangan mati. Tapi Elohim mengabulkan dia tidak mati, akan tetapi dia mati. Jangan salahin Bang Daman, tanya ke Elohim. Di mana Yesus meminta supaya dia tidak mati? Coba tunjukkan datanya. Ibrani 5 ayat 7. Waduh, Ibrani 5 ayat 7 ini bukan Yesus yang meminta loh. Siapa juga? Ibrani 5 ayat 7 ini bukan Yesus yang meminta. Siapa juga, Pak? Gimana sih abang ini? Ya, siapa juga? Oke, sebentar ya. Ini Bang Daman ini kayaknya pintar, tapi kok ini aja nggak mengerti sih. Iya, karena memang bukan Yesus itu, Pak ya. Ya, maksudnya gimana bukan Yesus? Enggak, kata Bapak ini bukan untuk Yesus ya, Pak ya. Bukan untuk Yesus, tetapi Anda salah mengerti di situ. Ya udah, kira-kira di layar itu apa yang saya tunjukin tuh, yang saya blok? Ya, di dalam hidupnya ia telah mempersembahkan. Bentar, nggak putus-putus tuh. Itu jelas, itu di layar saya kasih nampak. Nggak kebaca bagaimana? Nggak tahu ya. Oke. Saya baca ya. Dalam hidupnya sebagai manusia,
ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Ini kan Bang, ini terhubung dengan kitab mana ya? Ini Matius 26 Bang. Disitulah Yesus itu berdoa ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, dan melainkan seperti yang ku kehendaki." Jadi di sini Yesus meminta cawan itu jauh, tetapi akhirnya dia menyerahkan apapun yang terjadi supaya kehendak Bapa yang terjadi, Bang. Ya. Jadi Bapa di sini ya. Ya berarti ini Yesus apa bukan? Ayat ini Yesus bukan? Ibrani 5 ayat 7 Yesus bukan? Ada yang benar. Nah, tadi bilang bukan Yesus. Oke, berarti Yesus. Udah, Yesus meminta untuk selamat daripada mati. Dalil apapun Enggak, Yesus enggak meminta. Sebentar. Yesus enggak meminta untuk selamat dari kematian. Dia menyerahkan kehendak Bapa lah yang jadi. Nah, gitu Bang. Bukan Yesus meminta, "Jangan saya mati Bapak." Enggak ada itu. Gitu loh Bang. Oke, dibaca gede-gede. Ini nih yang saya blok aja. Nya dari maut. Tuh. Kurang gede apa lagi, Pak? Iya. Gimana? Bapak ibarat gini, seharusnya Bapak bangun pikiran, Yesus memang harus mati, emang dia mau mati. Pertanyaan saya, ngapain dia minta doa agar tidak mati dan Tuhan mengabulkan? Ngapain dia minta doa? Di mana Yesus nggak ada meminta dia tidak mati loh Bang. Coba tunjukkan ayatnya, Yesus meminta supaya dia tidak mati. Itu Ibrani 5 kira-kira gimana pengertiannya Pak? 6 ya Bang ya. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya manusia, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia telah menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi di ayat ini, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia telah menderita. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan bagi semua yang taat kepadanya. Kan? Jadi di ayat 8 dikatakan ia telah menderita. Dan di ayat 7 yang mengatakan bahwa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut karena kesalehannya telah didengarkan. Jadi keselamatan dari maut ini bukan berarti dia tidak mati, tetapi dia mati dan dibangkitkan. Karena di ayat 8 dijelaskan ia telah menderita Bang. Gitu ya. Bukan tidak ada penderitaan yang dihadapi. Jadi penderitaannya itu apa? Ya di kayu salib begitu. Udah jelas ya Bang. Pak, tinjau di sini dulu Pak. Alkitab ini Bang Daman, orang secerdas Abang nggak mungkin nggak mengerti ini Bang Daman mencoba. Ya karena justru lah, enggak. Yang berkumpul adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kira-kira Yahudi percaya Yesus Tuhan nggak? Tidak kan? Ya Bang? Yahudi, kepala-kepala Yahudi itu tidak. Karena ada sebagian Yahudi yang percaya. Misi daripada mereka, ini Pak misinya, tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Artinya, ini adalah derita dia. Apa derita dia? Dia menceritakan kepada Elohim ada perencanaan pembunuhan terhadapnya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya daripada maut yang direncanakan tipu daya oleh kaum Yahudi itu. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Kira-kira Yesus mati nggak Pak? Iya mati Bang. Dia 8-nya kan dikatakan ya telah. Berarti nggak gini, saya terima Yesus mati, berarti dia dijanjikan palsu sama Tuhan. Saya terima, Abang mau jawab. Karena konsekuensinya gini, kalau Yesus tidak mati, berarti dia tidak disalib. Oke, tapi kalau Yesus mati, berarti Elohim nipu. Kenapa Elohim menipu kalau dia Karena disalib? kesalehannya dia telah didengarkan, artinya setelah dikabulkan doanya Pak.
Ketika doa Yesus apa bang? Intinya kan doa Yesus kan. Doa Yesus apa? Biar terhindar dari maut. Bukan, itulah kesalahan abang di sini. Doa Yesus itu jadilah kehendakmu Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, itu doa Yesus. Jadi kehendak Bapa apa? Yaitu Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan kembali. Ininya dari maut untuk toko gede menebus dosa Kak. manusia. Pak, ininya dari maut Gimana? adalah sebagai manusia. Iya, siapa iya? Yesus telah mempersembahkan doa, berarti dia berdoa dong. Nah, apa Iya. yang dia doakan apa? Karena dia tahu Tuhannya bisa membebaskan dari, coba baca, mungkin ini salah saya baca, mata saya nggak bagus mungkin. Ininya dari apa? Iya, mau bebaskan dia dari maut. Oke, tertimpa maut nggak dia kira-kira? Maut kan dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. di Ya hari udah, ketiga, intinya Bang. dia dapatin maut nggak? Soal dibangkitkan oke, tapi dia dapatin maut nggak? Ya, dia bebas dari maut, Bang, kalau dia dibangkitkan. Oh, berarti dia nggak mati. Dia mati dan bangkit kembali. Ya udah, berarti dia mati. Ya, dia mengalami kematian. Ya udah, berarti doa dia nggak didengerin. Karena abang nggak tahu apa doanya. Doanya kan, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendak yang jadi. Jadi nggak ada Bapa membohongi dia. Berarti di sini bukan doanya. Maksudnya gimana tuh? Berarti yang di Ibrani 5 dan Ibrani 5 ayat 7 bukan doanya. Iya, doanya. Ah, Doa Yesus itu. oke. Apa isi doanya? Ya, isi doanya supaya kehendak Bapa lah yang jadi, bukan kehendakku, kata Yesus. Kok nggak ada ditulis di sini? Ya, itu ada di Matius 26, Bang. Abang lihat di Ya Matius udah, 26, saya itu tanya isi doanya di sini, Bapak. Di sini kan nggak ada dicantumkan doa Yesus, Bang. Ini yang ini nggak kebaca apa gimana? Nggak kebaca, nggak nampak, atau Ya, memang? ini kan ungkapan dari penulis kitab Ibrani. Oh, berarti Yesus telah penulisnya nipu sekarang nih. Kok penulisnya nih? Oh, berarti penulisnya benar. Penulisnya benar. Ya, penulisnya benar. Berarti Yesus berdoa nih di sini di Ibrani 5 ayat 7. Dikatakan di situ Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan. Ya, berarti kan? berdoa ataupun Itu tidak? yang dikatanya. Berarti Tapi isi doanya di situ kan nggak dikatakan, Bang. Ah? Isi Apa? doa Yesus di situ di mana dicantumkan? Yang nggak dikatakan apa? Isi doa Yesus di situ nggak dikatakan apa? Dengan ratap tangis keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Arti yang sanggup menyelamatkannya, permasalahan dan keluhan dia cuma satu doang, apa? Maut. Sekarang gini, Bang. Ada yang sebuah mobil kecelakaan, udah. Ketika kecelakaan, maka penumpangnya selamat semua. Apakah dia tidak mengalami kecelakaan? Mengalami. Mengalami kan? Tapi apakah dia terluka? Tidak kan? Ya, orang Begitu kecelakaan juga ya dengan pasti Yesus. ada yang terluka, ada yang tidak, Pak. Maksudnya korelasi Bisa sama ini aja dalam apa? satu kecelakaan itu. Iya, tidak korelasi ada orang kecelakaan sama ini. Orang kecelakaan itu ketimpa musibah, bukan minta, Tuhan aku ketimpa apa enggak nih? Kagak ada. Dia cuma tuap gitu. Tapi ini belum ketimpa musibah. Dia minta nih, supaya aku tahu engkau Tuhan Sebelum- akan membuat aku tidak tertimpa musibah. Kata Tuhan, Ya, karena kau sebelum baik, ku dengerin. perjalanan- Ya, sekarang gini, doanya apa sih sebelum perjalanan? Dia meminta perlindungan supaya apapun yang terjadi di dalam perjalanan, Tuhan melindungi dia. Itu doanya kan? Ya udah. Jadi ketika kecelakaan ya nggak masalah, asalkan Tuhan melindungi Maksudnya? Yesus. Ketika dia mengalami maut dan dibangkitkan kembali, ya nggak ada masalah. Yesus, Tuhan itu kan membangkitkan dia gitu loh, nggak ada masalah, Bang. Ya, Rahmat, yang kalau paling itu. penting dia maut nggak? Itu doang. Berarti tinggal jawab gini, Bang. Ya, Satu dia- waktu tidak tidak diterima waktunya, dia harus mati. Jadi ibaratnya gini, Pak. Seharusnya ayat ini berbunyi gini dengan keimanan Kristen ya. Apa? Dia meminta kepada Tuhannya, wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada maut dan nanti bangkitin aku. Tidak ada kata bangkit di sini. Berarti yang dia hindari satu, mautnya aja supaya nggak kena ke dia, Pak. Kita jabarin nih, ini siapa yang salah? Elohim, penulis apa Yesus? Yesus udah jatah-jatah, dia harus mati. Dia udah jatah-jatah menebus dosa manusia. Dia sendiri yang minta doa agar terhindar dari mati.
Oke. Atau Kalau Elohim. kita Nah narasi bentar, Anda. ini tiga nih case-nya. Atau Elohim yang pura-pura mendengarkan doa dia, akan tetapi justru Elohim sendiri yang tidak mengabulkan doa dia. Atau si penulis yang menuliskan sesuatu yang tak pernah dilakukan Elohim sama Yesus. Siapa yang salah? Iya, yang pertama salah itu cara berpikir abang, itu yang terutama yang salah. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena ini di ayat 8 memang lihat bahwa jadi kalau Yesus tidak disalib, di manakah penderitaan yang dialami? Coba Anda tunjukkan. Di mana penderitaan Yesus kalau dia tidak disalibkan? Tadi kan udah saya kasih Oke, nampak di ayat Matius 8 itu kan dikatakan, 26. Bapak, saya kan udah kasih tampak Matius 26 ayat 4. Penderitaannya 4. Permintaannya apa? Penderitaannya apa? Karena ada segorombolan manusia yang bernama Yahudi yang mengatakan Yesus sebagai pengkhianat dan ibunya sebagai penzin. Oke? Orang itu merencanakan kalau pembunuhan penjin terhadap nggak Yesus. ada dikatakan, Bang. Nggak Ada dalam Midrash dan dikatakan Talmud, penjin. Bapak. Bapak kurang gini. Sumber Ya. saya cuma satu, Bang, yaitu Biblos. Kalau Ya udah, Midrash Talmud saya keimanan nggak tahu. Yahudi yang Bapak harus cerna, Yahudi itu tidak meyakini Yesus Tuhan dan bahkan mengatakan Yesus sebagai pendusta, Bapak. Si yang mengatakan Yesus sebagai pendusta duduk musyawarah. Apa duduk musyawarah? Melakukan tipu daya untuk membunuh Yesus. Dan dia bekerja sama dengan iblis. Di mana dia bekerja sama dengan iblis? Dia inginkan iblis dalam menyesatkan manusia masuk ke tubuh Yudas untuk menyerahkan Yesus. Tapi Yesus meminta, Elohim, aku tahu cuma kamu yang bisa selamatin aku. Kata Elohim, engkau orang yang soleh. Oke, aku selamatkan engkau ya. Iya. Pertanyaan saya, Yesus selamat apa enggak? Ya selamat dong karena dia dibangkitkan dari Oke, tapi dia mati kan? Ya mati selama 3 hari dan bangkit kembali. Ya udah, berarti Elohim mengingkari janjinya selama 3 hari. Nggak ada Elohim menjanjikan dia. Ya kan selamat dari maut. mengalami kematian. Kan selamat dari maut. Ya Kak, kalau sudah mengalami dan bangkit kembali itu kan selamat, Bang. Kan Ya, gitu. Makanya tergantung cara berpikir kita. Kalau mungkin Bang Daman mengatakan kalau dia sempat mengalami maut dan bangkit kembali tidak selamat dari maut. Tapi kalau saya melihatnya ketika dia mati dan bangkit kembali, maka dia tidak selamat dari maut menurut Bang Daman kan? Nah, gitu. Gini Pak. Tuh, jadi hanya saya lihat Ya. gitu. Cuman tadi saya mau nanya satu aja, Bang. Enggak, coba Anak Ibrahim di dalam Al-Quran sebenarnya siapa sih? Ismail dan Ishak. Bentar Pak, coba buka di Mazmur 91 ayat 8. Kita selesaiin ini dulu, masalah keselamatan Yesus. Ya, ya. Coba buka Mazmur 91 ayat 8 Pak. Mazmur berapa? 91 ayat 8. Oke, sebentar ya. Ya udah, saya udah ikut Bapak. Apa ikut Bapak berarti Yesus mati. Soal Elohim mengabulkan ataupun janji caleg ya terserah keimanan Bapak lah. Tergantung Bapak berpikir. Sekarang Mazmur 91 ayat 8 Pak. Di mana bunyi perikopnya dalam lindungan Allah. Ya, terus? Oke. Engkau hanya akan menonton pembalasan terhadap orang fasik. Dalam penyaliban Yesus ditonton apa menonton, Pak? Kalau dalam, ya Yesus dilihat dong. Ditonton, berarti fasik lah Yesus, Pak ya? Ya. Berarti Yesus orang Yesus fasik. ditonton. Ya, kalau Yesus ditonton adalah orang fasik kan kata di situ. Ya, karena Yesus diperlakukan sebagai orang fasik. Sebenarnya dia bukan orang fasik, tapi dia diperlakukan sebagai orang fasik. Berarti fasik Terus nggak? kalian dah? Berarti dia fasik nggak? Enggak dong. Oh enggak, tapi dikatakan Enggak, di dia situ diperlakukan engkau sebagai hanya fasik. Tapi akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Arti kata pembalasan ada yang membalaskan. Siapa yang membalaskan? Tuhan terhadap orang fasik. Bagi Tuhan Yesus fasik enggak? Bagi Tuhan enggak dong. Oh, berarti Yesus menonton enggak disalib? Aduh. Ini Bang Daman ini cara berpikirnya gimana sih ini? Kok saya kan ini nanya? Ada orang yang tidak bersalah dihukum. Apakah otomatis ketika dia dihukum orang itu dinyatakan orang yang bersalah? Kan tidak. Enggak Yesus gitu, sama Bapak. seperti itu. Di mata Elohim Yesus fasik enggak? Tidak. Oke, berarti dia cuma menonton, enggak disalib.
Waduh. Ini. Bang Naman, Anda itu cerdas loh. Kalau orang cerdas nggak mungkin berpikir seperti itu. Ya itu kan konsekuensinya gitu. Bunyi perikop dalam lindungan Tuhan. Ibrani 5 ayat 7, Yesus meminta perlindungan Tuhan. Oke, Mazmur 91 ayat 8, Tuhan Anda langsung menghubungkan ayat ini dengan penyelidikan. bahwa itu adalah wujud daripada lindungan Tuhan. Nama perikopnya aja dalam lindungan Tuhan. Jadi diwujudkan ciri-ciri perlindungan Tuhan itu gimana? Ciri-ciri salah satunya daripada perlindungan Tuhan, yaitu engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Di dalam Amsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan daripada kesukarannya, orang fasik menggantikan. Pertanyaan saya, di dalam penyaliban Yesus menonton apa ditonton? Yesus ditonton dong, karena dia yang disalib. Ditonton, berarti bagi Elohim dia fasik. Bagi Elohim dia tidak fasik. Kenapa ada ayatnya kok? Oh, berarti dia menonton. Berarti dia menonton, Pak. Enggak disalib. Jadi, saya kan nanya ini keputusannya yang mana? Keputusannya menonton apa ditonton? Keputusannya itu doang. Kalau dia ditonton, ya udah dia fasik bagi Elohim. Tapi kalau dia menonton, ya berarti dia nggak disalib, cuma nonton. Orang fasik disalibkan. Yang mana, Pak? Dia itu diperlakukan sebagai orang fasik di situ. Iya, bagi Elohim. Kalau diperlakukan, manusia yang menganggap dia fasik. Iya, di situ yang menganggap dia fasik hanya manusia. Kalau Elohim bukan. Oke. Menurut Elohim dia fasik nggak? Tidak. Oke, firman itu dari Elohim atau dari siapa itu? Mazmur 91 itu dari siapa kira-kira? Ini dari Elohim. Nah, dari Elohim. Bagi Elohim dia fasik nggak? Bagi Elohim dia fasik. Enggak dong, Bang. Enggak fasik. Berarti dia cuma menonton penyaliban, Mbak. Anda kok muter-muter ke situ, Bang? Iya kan di situ saya butuh jawaban. Yang mana Bapak setujui? Bapak belum ada setujui apapun. Menonton apa ditonton? Saya terima apapun jawaban. Dia Pak ditonton. Saya terima. Menonton. Saya terima. Dua-duanya. Yang mana yang Bapak mau pilih? Menonton apa ditonton? Bang, Mazmur 91 ayat 8 tadi ya. Ini kan menjanjikan bahwa orang yang percaya pada Tuhan akan melihat pembalasan atas orang fasik. Jadi ini berarti bahwa Tuhan akan membalas kejahatan orang fasik dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita hubungkan dengan Yesus, oke. Jadi apakah di sini Yesus ini orang fasik? Ya tidak. Tetapi Tuhan yang akan membalaskan atas semua kesalahan-kesalahan orang fasik. Jadi di mana Tuhan sudah membalaskan kejahatan terhadap orang fasik yang menyalibkan Yesus? Israel setelah penyaliban Yesus diusir keluar dari tanah kelahiran mereka, Bang. Itulah pembalasan Tuhan. Sebenarnya ketika Abang membawa 91 ayat 8 ini menjadi nyata setelah orang-orang Israel diusir dari tanah kelahirannya sampai pada 1947 47 ya kalau nggak salah, baru mereka balik lagi ke tempat kelahirannya kan. Ini menjadi nyata sebenarnya kalau Bang Dalman ini berpikir dengan kritis gitu loh. Ya Pak, kan Bapak bilang tadi orang fasik itu adalah orang yang merencanakan pembunuhan Yesus, yang ingin membunuh hamba yang suci tersebut. Yahudi Kayafas adalah orang yang kepergok merencanakan di dalam kitab Bapak. Mereka yang tidak percaya Yesus itu melakukan kefasikan. Apa kefasikan? Tipu daya untuk membunuh Yesus. Mereka disalibkan nggak Pak? Tidak, tetapi mereka kan dibalaskan tuh. Nah, setelah di mana janji Elohim lagi? Berarti Elohim mengkhianati janjinya lagi. Katanya orang fasik akan mendapatkan ganjarannya. Engkau hanya akan menonton orang fasik, ya. Di mana Tuhan akan membalaskan orang fasik tersebut. Jadi Elohim bohong lagi nih, Pak. Iya. Kan apakah Elohim sudah membalas kefasikan orang itu? Ya, sudah. Di mana kefasikannya? Oke. Ketika dia diusir dari tanah Israel. Anda lihat kan, dia pertama kan orang-orang Israel tidak bisa lagi tinggal di tanahnya. Ya. Makanya sejak abad pertama bangsa Israel kan hilang tuh. Sampai pada 1947 mereka balik lagi ke tanahnya. Betul kan? Dan mereka mengalami penderitaan yang amat sangat di perantauan. Seperti salah satu contoh di Holocaust di mana tuh? Jermannya. Gitu. Anda harus mengerti bahwa Alkitab ini kitab yang hidup, Bang. Ya. Kitab yang nyata loh. Ya, Pak.
Berarti soal Oke, udah clear ya bang. Enggak, kesepakatannya kan belum ada. Kesepakatannya menonton apa ditonton. Kelar di situ doang. Sepakati dulu apa yang Waduh. sebenarnya. Kan saya dari tadi tanya masalah kesepakatan. Kesepakatannya di mana? Nah, Oh, dia menonton. ketika Israel diusir. Oh, berarti dia menonton. Gimana? Berarti dia menonton. Menonton Israel sudah keluar dari tanah kelahirannya. Berarti kalau dalam penyaliban? Ya itu soal Israel. Oke, dia di surga Kalau nonton dari Israel. penyaliban ya Gini, dia ditonton. soal dia di surga nontonin Israel apa namanya itu tidak lagi di tanahnya. Oke, yang saya tanya di penyaliban. Isi ayat yang abang bacakan itu kan tentang pembalasan yang dilakukan orang Tuhan Bukan, terhadap orang Pak. fasik. Bapak yang nggak baca Bible. Itu perikopnya dalam lindungan Tuhan. Iya, abang baca perikop kan, kita baca isinya. Ya udah, isinya engkau Bahwa di hanya ayat 91 ya. bahwa isinya engkau hanya akan Di ayat menontonnya 91 ya, pembalasan ini terhadap kan orang berbunyi fasik. Makanya saya tanya. Bahwa orang yang percaya kepada itu. Makanya saya tanya, Yesus menonton apa ditonton? Itu doang. Sepakati aja. Kalau di dalam penyalipan, Yesus ditonton dong. Kan gitu. Berarti, oke, coba lihat kira-kira penonton ketik apa? Kalau Yesus ditonton, berarti kesimpulannya apa penonton? Coba ketik. Saya nggak bilang ini kesimpulannya apa. Kalau Yesus ditonton. Takutnya saya cocokologi, tapi manusia normal akan berpikir. Dan saya nggak bilang. Kalau Yesus ditonton, berarti Yesus, silakan ketik. Kita lihat. Ini orang yang berpikir, Pak. Tuh. Semua jawab fasik. Anda mau ubah jawaban? Boleh, masih bisa ubah jawaban, Pak. Silakan, Pak. Mau diubah jawabannya? Atau berhenti di jawaban itu? Atau pilih tirai nomor 2. Gitu. Kayak kuis, Pak. Gimana? Mau diganti jawabannya? Ini manusia semua loh. Yang ngetik ini manusia semua dan berpikir semua. Mungkin saya yang terlalu memaksakan kehendak. Oke. Tapi kalau ribuan manusia udah mengetik itu, gimana tuh, Pak? Mending Bapak jawab nanti Pak ya, saya pelajari lagi. Gitu, itu nggak apa-apa. Itu udah lebih. Bukan. Oke. Memang sudah jelas. Oh, sudah jelas. Yang jelasnya menonton apa ditonton? Kelar, itu doang. Kalau di dalam penyalipan Yesus ditonton, sedangkan ketika Israel dibalaskan, mereka diusir, Yesus menjadi penonton. Oke. Soal ibadah dikutuk oleh Tuhan Israel ataupun apapun, ditonton dia dari surga. Oke, fine. Oke, dalam penyaliban, Pak. Dalam penyalipan Yesus ditonton. Berarti kalau Yesus ditonton, jawabannya ada di kolom komentar. Coba lihat aja. Tuh, jawabannya di kolom komentar. Jangan saya yang jawab. Kolom komentar aja baca tuh. Atau Bapak mau jawab? Enggak, dia Bang menonton. Boleh? Masih boleh ralat loh. Mau diralat? Boleh. Atau pilih tirai nomor 2. Iya gitu. Yang mana nih? Tirai nomor 2? Kayaknya sampai kiamat dunia itu kan tetap jawabannya Bang. Bahwa Yesus itu ditonton ketika disalibkan. Ya udah, berarti jawabannya udah jelas. Ya udah, berarti itu udah jelas tuh jawaban di bawah. Sesuai ayat itu ya, bukan kami memfitnah. Ayat itu yang ngomong. Lagipun memang betul Bang, kalau Anda percaya Yesus disalib, maka Anda akan keluar dari Islam kan, dengan seperti itu. Jadi wajar Anda mempertahankan apa yang Anda yakini gitu. Coba gini, saya tanya lagi ke bawah. Meskipun fakta ini di depan mata sangat berbeda. Ini untuk apa namanya itu pertimbangan buat Bapak. Oke, kalau Bapak jawab menonton, Yesus menonton, berarti Yesus, coba ketik teman-teman. Jangan nanti pikiran saya ya. Oke, coba ketik. Kalau Yesus menonton berarti Yesus, silakan diketik. Berarti Yesus ngapain? Diselamatkan, hidup, tidak fasik, tidak disalib. Tuh, Bapak baca tuh. Hidup. Berarti Yesus itu tidak disalib. Tuh. Itu. Itu saja. Ini Bapak mau kemanapun,
Ya udah, terserah jawaban Bapak. Itu iman Bapak, saya tidak mengganggu, Pak. Tapi Bapak harus berpikir, teliti lagi ayat Bible, abaikan semua kata-kata selain tinta merahnya Yesus. Baca kira-kira Yesus ngomong apa kepada Bapak. Jangan percaya omongan orang di luar Yesus, karena Yesus ngomong gini, waspadalah. Arti kata waspada, Pak, ada sesuatu yang akan terjadi. Terhadap penyesat, berarti akan adanya penyesatan. Supaya engkau tidak disesatkan. Banyak nanti yang akan datang membawa namaku, berarti namanya akan dipakai. Dan mengatakan akulah Kristus ataupun akulah Mesias. Yesus juga mengatakan, jikalau ada yang mengatakan kepadamu, Yesus di sini, Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Peringatan daripada Yesus. Itu, Pak. Bapak kumpulkan semua tinta merah Yesus karena hubungan kita dengan Tuhan, yaitu hubungan Tuhan ngomong apa kepada kita. Jikalau Bapak mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan, ingat Yesus ngomong apa sih sebenarnya kepada Bapak? Lupakan semua yang dikatakan daripada Yesus mewanti-wanti akan adanya penyesat nanti. Mana tahu Bapak sedang mempercayai doktrin-doktrin daripada penyesat, daripada terhadap penyesat yang telah diwanti-wanti oleh Yesus. Bapak baca lagi, kira-kira ini Yesus ngomong apa? Satu hal yang saya ingat dikatakan Yesus, Bang Daman. Ini perkataan Yesus ya, tinta merah. Nyawaku adalah tebusan bagi banyak jiwa. Itu yang saya ingat. Itu yang pasti. Nyawaku adalah tebusan bagi banyak jiwa. Karena stigma akal Bapak pengen Yesus Tuhan. Jadi Bapak akan di antara beribuan. Gini Pak. Ribuan dalil yang ada tinta merahnya yang mengatakan misalnya, ya. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Bukan. Inilah hidup yang kekal. Engkau mengenal satu-satunya Bapak. Arti kata satu-satunya kan nggak mungkin gini Pak. Ini satu-satunya pulpen saya. Nggak mungkin ada dua dong. Nah, Yesus saya bilang ada satu Tuhan. Nggak ada tuh. Pribadi semua kagak ada tuh. Nah, Bapak nggak akan ngambil dalil ini. Kenapa Bapak nggak akan ngambil dalil ini? Karena stigma akal Bapak Yesus Tuhan. Tapi kalau stigma akal Bapak gini. Kalau stigma akal Bapak, aku pengen tahu siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Itu. Kalau terstigma ke situ, Bapak akan meneliti setiap dalil. Tidak akan membawa dalil-dalil yang khusus untuk membenarkan apa yang Bapak pikirkan. Itu, Pak. Justru sebelum Anda membaca ayat yang Anda bacakan tadi, yang di Yohanes itu, di situ dikatakan Yesus memberikan hidup yang kekal di ayat sebelumnya. Jadi selain Tuhan, siapa yang dapat memberikan hidup yang kekal? Gitu loh Bang. Abang ini baca ayat itu satu-satu dan memotong gitu. Jadi pengertiannya udah beda-beda. Padahal itu satu paragraf yang utuh yang harus Anda baca. Gitu loh. Saya maklum aja sih. Karena Abang kan nggak beriman ke situ. Jadi berusaha untuk memotong dan mengartikan yang lain ketika membaca satu ayat. Gini Pak. Nah gitu. Kalau soal memotong, Bapak tahu denom kekristenan kan? Bapak harus sadari di kekristenan itu. Contoh, ketika Oneness yang dibidatkan Tritunggal, mereka juga punya dalil. Mereka ambil dalil, jadilah Oneness. Bahwa Yesus, nggak ada Bapa di surga tuh. Yang ada di dalam tubuh Yesus, adanya Sang Bapa, adanya Sang Roh Kudus. Bagi Tritunggal itu bidat. Padahal mereka ngambilnya daripada Bible. Padahal mereka percaya satu dalil, akulah jalan kebenaran dan hidup. Mereka percaya dalil itu. Tapi mereka mengatakan bahwa Tuhan, Sang Bapa, dan Roh Kudus ada di dalam tubuh Yesus. Bagi Tritunggal itu bidat. Bagi Tritunggal dia tak punya Roh Kudus. Sekarang kita meninjau pandangan Oneness terhadap Tritunggal. Oneness memandang Tritunggal bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Bagi Oneness 3 Tuhan, Triteos. Oke, di mana Tritunggal mengambil dalil agar ternubuatkan bahwa Tuhan adalah Tritunggal. Bagi Tritunggal Yesus Tuhan. Bagi Oneness Yesus Tuhan. Pemahamannya berbeda. Berbeda itu karena apa? Padahal mereka ngambil di satu dalil yang sama. Tapi mereka sendiri yang berdebat tentang dalil yang sama tersebut. Untuk menunjukkan apa? Ketika Tritunggal boleh comot-comot ayat, ketika Oneness boleh comot-comot ayat, ketika saya comot-comot ayat, kenapa saya salah? Kenapa itu Tritunggal boleh? Kenapa itu Oneness boleh? Kenapa? Seperti Bapak, saya bawa Ibrani 5 ayat 7, bawa Matius, bawa Lukas, Bapak. Kenapa Bapak boleh ke Lukas dan Matius? Ketika saya lari ke Mazmur 91, kenapa saya nggak boleh? Itu saja. Kenapa? Alasan tidak boleh kenapa? Oh, karena tidak punya Roh Kudus. Oke, antara Bapak dan saya yang punya Roh Kudus itu modelan gimana pembuktiannya? Misalnya mata menyala, giginya jadi gede, apa gimana? Gimana pembuktian orang punya Roh Kudus itu gimana? Iya. Yang pertama dulu, orang yang punya Roh Kudus
pasti dia bisa mengakukan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu yang pertama, Bang. Oke. Itu. Anda bisa nggak mengatakan Yesus itu Tuhan? Oke, Yesus Tuhan. Ya udah, berarti Anda punya Roh Kudus. Ya udah, yang seperti apa? Kan tanya nih. When saya bilang Yesus Tuhan, yang seperti apa? Yang seperti oneness apa yang seperti Tritunggal? Atau seperti yang seperti apa namanya itu, Yesus Tuhan menurut Marcion. Bagi Marcion, Pak, YHWH sang Bapa itu iblis, Tuhan yang jahat. Oke, bagi oneness Yesus include semua Bapa di dalamnya. Bagi Tritunggal, Bapaknya pisah, ada di surga tuh. Nah, saya bilang ini di antara oneness dan Tritunggal sama-sama bilang Yesus Tuhan. Sama Marcion sama-sama bilang Yesus Tuhan. Sama-sama bilang Yesus Tuhan. Berarti semuanya punya Roh Kudus. Ya kan? Karena bisa bilang Yesus Tuhan. Saya ini yang baru mengatakan Yesus Tuhan. Yang kayak mana, Pak? Yang sebenarnya? Yang sebenarnya seperti di Biblos. Iya, yang seperti di Biblos yang seperti apa? Kalau Yesus mengatakan Bapa itu di mana? Yesus mengatakan Bapa itu di mana? Yesus ngomong gini, sesuai dalil Yohanes, Pak ya. Ini kita meninjau dalil Yohanes. Yohanes mengatakan, pada mulanya Firman bersama dengan Bapa, Firman adalah Bapa itu sendiri. Firman adalah Bapa, Bapa adalah Firman. Oke. Firman telah menjadi manusia. Mengganti-ganti, Bang. Apanya? Itu ayat sendiri yang ngomong Bapa adalah Firman, Allah adalah Firman, Firman adalah Bapa. Ya, itu dalil kitab Bapa sendiri. Bahwa Firman adalah Bapa, Bapa adalah Firman. Lalu Yohanes 1 ayat 14, apa yang dikatakan? Firman telah menjadi manusia. Siapa Firman? Bapa itu sendiri. Maka lahirlah oneness. Lahirlah oneness. Bentar. Itu lahirnya oneness dari situ. Bahwa Firman adalah Bapa, maka wajar Firman jadi manusia, include Bapaknya di situ karena Firman adalah manusia. Selesai. Tritunggal ngambil dalil dari pada waktu itu Yesus dibaptis, ada suara dari langit, ada merpati yang di tengah, ada Yesus di bawah. Maka dia 3 pribadi satu hakikat. Sama-sama bilang Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Marcion mengambil tadi dalil Ibrani 5 ayat 7. Yesus udah minta kepada Bapa tentang keluhan Yahudi Kayafas yang ingin membunuh dia. Tapi kata Bapa, doanya telah diterima. Agar tapi dia justru dikorbankan dan dimatikan. Bagi Marcion, Yahweh ini ataupun Bapa ini iblis. Sama-sama bilang Yesus Tuhan. Berarti sesuai nubuatan 2 Korintus 18 bahwa yang punya Roh Kudus bilang Yesus Tuhan, ini tiga-tiganya ngomong Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Yang sesuai kitab aja, Bang. Ini tiga-tiganya saya buktiin semuanya pakai kitab, Bapak. Ya, tapi mana yang sesuai dengan Alkitab? Semuanya bawa kitab, Bapak. Bawa dalil. Tapi mana yang sesuai? Oke, kita buktikan satu-satu ya. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa Bapak, yang saya kejar bukan itu, Pak. Kata Bapak yang punya Roh Kudus, yang bisa bilang Yesus Tuhan. Tiga-tiganya bilang Yesus Tuhan. Berarti tiga-tiganya punya Roh Kudus. Kenapa ini antara Roh Kudus si A, si B, si C beda-beda nih? Katanya yang punya Roh Kudus yang bisa bilang Yesus Tuhan. Begitu tiga-tiga punya Roh Kudus, bilang Tuhannya beda-beda. Ada berapa Roh Kudusnya, Bapak? Roh Kudus itu pada setiap hati orang yang percaya. Jadi nggak bisa terbilang. Tiga-tiganya percaya, Bapak. Yang tadi saya bilang ini tiga-tiganya percaya. Saya mendalami kekristenan. Tapi yang mana yang sesuai dengan kitab? Berarti ada kesalahan ketika dia tidak mempercayai sesuai dengan isi Biblos, Bang. Gitu loh. Meskipun dia mengakukan bahwa Yesus itu Tuhan, kalau konsepnya di luar Biblos sendiri, itu kan udah lain ceritanya. Iya kan? Gitu. Ini Bapak Tritunggal ya. Ini kalau naik oneness beda lagi nanti, Pak. Bagi oneness Bapak nggak punya Roh Kudus dan Bapak nggak Alkitabiah. Kalau saya naikkan Marcion, Ibu Borini Yesus itu, Bapak nggak Alkitabiah. Karena Bapak mendukung Tuhan yang setuju dengan yang diinginkan iblis. Contoh gini, Pak. Tuhan menginginkan Yesus disalib. Tuhan. Karena apa? Menebus dosa manusia berarti dia harus mati dan menanggung derita. Yang setuju dengan rencana Tuhan iblis. Bagi Marcion, Tuhan bersekongkol dengan iblis untuk membunuh satu manusia suci ini bagi Marcion. Sesuai Alkitab nggak? Alkitab.
Di mana dibuatkan Yesus untuk ditumbalkan, di mana iblis merasuki Yudas karena misinya iblis menyesatkan manusia. Maka ini Yahweh berencana menyesatkan manusia melalui pertolongan iblis. Yahweh bersekongkol dengan iblis dengan tujuan ingin menyesatkan manusia dengan kematian Yesus bagi Marsion. Marsion bilang nggak Yesus Tuhan? Bilang. Punya Roh Kudus nggak? Punya Roh Kudus. Karena apa? Bilang Yesus Tuhan. Oke. Beda-beda nih. Alkitabiah nggak? Alkitabiah. Orang buktinya gitu tercatat dalam kitab. Sekarang, andaikan saya bilang ini, saya ini Kristen awam. Ada, saya udah Kristen ini Pak. Ya. Oke, Yesus Tuhan ya Pak? Ya. Saya tanya kepada Bapak, yang seperti apa Pak? Kalau Marsion mengatakan Yahweh adalah iblis, menurut Anda itu Alkitabiah nggak? Alkitabiah. Di mana dikatakan Yahweh adalah iblis? Yahweh nggak pernah mengatakan iblis, tapi daripada ciri-ciri Yahweh. Berarti nggak Alkitabiah, Gini Bang. Itu aja udah gini Pak, gugur, kan? gini Pak. Setiap orang yang mengambil data, mereka boleh kemudian menafsir dan kemudian mencetuskan isi otaknya. Mereka meneliti itu perjanjian lama. Apa kerjaan Yahweh? Bani Amalek ditumpas sampai anak-anak kecil menyusui, dihajar semuanya. Ya kan? Dihajar. Bagi mereka, nggak mungkin Tuhan sejahat ini. Sampai domba-domba, sampai anak menyusui, sampai anak-anak kecil, semua disuruh bunuh sama Yahweh. Mereka berpikiran, ini Yahweh jahat banget. Oke. Terus apa? Yesus lahir. Yahweh ngomong. Apa Yahweh ngomong? Bahwa ada satu ayat dalam Mazmur 91 dari 1 sampai ayat 11 perlindungan terhadap Yesus. Kita melihat hidupnya Yesus, bahwa Yesus memberitahukan hukum Taurat tidak pernah batal. Yesus mengatakan bahwa setiap anak tidak dapat menanggung dosa bapaknya, bapaknya tidak menanggung dosa anaknya dan segalanya. Dilihat lagi perjanjian lama. Dulu Yahweh mengorbankan binatang. Akan tetapi sekarang Yahweh punya rencana jahat lagi. Apa? Untuk bersekongkol dengan iblis. Contoh gini, Pak. Iblis dia merasuki Yudas nggak mungkin nggak punya rencana Pak. Nggak mungkin dia gabut aja ngerasuki Yudas enggak. Tugas iblis adalah memerangi Tuhan. Jadi karena tugas iblis memerangi Tuhan, pasti dia punya rencana. Alasan apa dia untuk masuk kepada Yudas? Yaitu untuk menyerahkan Yesus agar berhasil dibunuh oleh Yahudi Kayafas. Bukankah itu perintah Yahweh? Perintah Yahweh apa? Yahweh memerintahkan anaknya untuk ditumbalkan, tapi Yesus meminta dan berkeluh agar dia selamat daripada maut. Dan karena kesalehannya, doanya didengarkan. Yahweh dengerin doang, tapi tapi Yahweh tidak mengaminkan doanya. Bagi Marsion, Tuhan Yahweh itu jahat. Gitu Bapak. Alkitabiah enggak? Alkitabiah. Semua dalil-dalil Alkitab yang mereka ambil. Sekarang Bapak menubuatkan dia Tritunggal. Dalil-dalil Alkitab yang Bapak ambil. Sekarang Oneness menubuatkan tentang Yesus sebagai Tuhan. Dalil-dalil Alkitab yang mereka ambil. Cara punya Roh Kudus mengakui Yesus Tuhan. Semuanya mengakui Yesus Tuhan. Pertanyaan kita, kenapa ini dalil satu akan tapi mencerai-beraikan umatnya? Kenapa Pak? Bukan dalil satu mencerai-beraikan umat, tetapi umat memandangnya secara berbeda. Itu aja Pak. Iya berbeda tapi fatal banget Pak membeda. Contoh gini ya, fatalnya contoh gini. Yang paling fatal sebenarnya Marsion. Lebih dari itu sebenarnya Oneness sih ya sah-sah aja, cuman kalau kita sesuaikan lagi dengan isi Alkitab, itu tidak sesuai lagi ketika dikatakan bahwa ketika Yesus disalib, Bapa disalib, itu nggak ada datanya loh, gitu aja sih. Ya bukan soal ada datanya Pak. Yang saya kejar yang tadi Pak, yang punya Roh Kudus yang bilang Yesus Tuhan. Ini ketiganya ngomong Yesus Tuhan. Bapak bilang yang sesuai Alkitabiah. Jadi fungsi Roh Kudus buat apa Bapak? Fungsi Roh Kudus untuk menempatkan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus. Gitu. Oke, ketiga-tiganya percaya Yesus, Pak. Ketiga-tiganya percaya Yesus. Semua percaya Yesus Tuhan. Yang mana yang punya Roh Kudus nih, Pak? Tetapi ketika kalau kita lihat dulu Marsion ya, saya paling menyoroti Marsion ketika menyatakan bahwa Yahweh itu iblis, itu sudah nggak Alkitabiah. Apapun yang Anda bilang, apapun alasan Anda, ketika menyatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis, maka itu tidak lagi sesuai karena nubuatan tentang Yesus, perjanjian tentang Yesus itu mulai dari perjanjian lama, sedangkan mereka tidak percaya sama sekali dengan perjanjian lama, gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia menggenapi apa yang di perjanjian lama. Ketika dia mengatakan bahwa Musa menulis tentang dia, banyak lagi ayat perjanjian lama yang dibawa oleh Yesus. Jadi Marsion sudah gugur sebenarnya. Jadi walaupun dia mengakui Yesus adalah Tuhan, Pak, mereka sudah jauh daripada Alkitab. Iya Bapak. Ini
kalau seandainya saya naikkan apa namanya tuh, misalnya bapak ini udah turun nanti kan. Nah, misalnya nih bapak udah turun, terus saya naikkan, ini oke. Apa? Bentar ya Pak. Oke, andaikan ini saya naikkan bapak Marsionnya. Oke, andaikan saya naikkan Marsion, mereka juga akan berpandang seperti itu terhadap bapak, Pak. Itu nggak akan jadi perbedaan. Mereka akan berpandang seperti itu. Sekarang kalau saya naikkan apa namanya tuh oneness juga seperti itu. When bapak tidak ada, ya. Ketika bapak tidak ada, mereka akan bilang bapak nggak punya Roh Kudus, bapak salah mengartikan Alkitab. Lalu gimana kerja Roh Kudus ini yang sebenarnya gimana, Pak? Ya, Anda yang membaca Alkitab mana yang paling sesuai? Mana nggak ada yang sesuai. Saya udah bilang tadi, yang punya Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus Tuhan. Saya bilang nih Yesus Tuhan. Yang mana, Pak? Saya harus kemana ini, Pak? Ini satu analogi nih. Oh, gini aja, Bang. Itu kan Anda tuliskan Oten bertanya Islam disilakan, ya kan? Ya udah. Oke ya. Al-Ankabut 27 coba Anda baca. Di situ dinyatakan bahwa anak Abraham itu Ishak dan Yakub. Setuju nggak? Udah tahu saya ayatnya. Oke. Coba dinarasikan dulu pemahaman Bapak. Jadi di situ dikatakan telah dianugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan mereka memperoleh Alkitab dan kenabian pada keturunannya. Jadi kalau saya lihat di situ Ismail nggak disebutkan tuh bahwa keturunan Ishak dan Yakub yang akan menjadi nabi, sedangkan Muhammad itu bukan keturunan Ishak dan Yakub, itu udah pasti. Jadi kenapa Anda mengakui Muhammad sebagai nabi? Oke, ini Pak. Oke, silakan. Lihat cara kami menjawab, lihat cara Islam menjawab, dia nggak lari ke ayat manapun, ayat itu doang. Oke Pak? Iya, silakan. Gini Pak. Jadi sistem pikir manusia, nah ini kita bahas secara logika. Sistem pikir manusia itu ada yang namanya, ini dalam bahasa Arab, namanya ada pemikiran majmu. Nih sistem pikir manusia namanya ada pemikiran majmu. Ada pemikiran yang namanya jami. Bagaimana majmu? Contoh saya ngomong, aku tadi pergi ke mall, aku ketemu sama orang Medan. Pemikiran majmu, nggak mungkin orang Medan kosong, kota Medan kosong karena udah pergi ke mall Jakarta, itu tidak mungkin. Agar tapi isi pikiran kita, oh ini pasti sebagian orang Medan ataupun beberapa orang Medan, itu namanya majmu. Ada yang kedua jami, seperti kita bilang SD 23 melakukan upacara. Oke, sekarang di ayat tersebut Allah sedang menceritakan majmu daripada ceritanya Abraham, bahwa daripada keturunannya lahirlah Ishak. Sekarang ini firman daripada Allah. Oke. Daripada firman Allah, Allah menceritakan di dalam Maryam 51, ceritakanlah tentang cerita Ismail. Menunjukkan apa? Bahwa dalam satu ayatnya Allah sedang menceritakan sebagian daripada keluarga Ibrahim yang mana-mana saja. Kalau kita ingin membantah ayat ini dengan mengatakan Ismail tidak pernah ada, maka dari awal isi Al-Quran tidak akan pernah menyemat kata-kata Ismail. Baru Bapak boleh bawa ayat ini, Pak. Ismail nggak pernah ada. Tuhan nggak pernah ngomong Ismail dalam Al-Quran. Sekalipun yang ada dikatakan di dalam Al-Ankabut 27, keluarga daripada Abraham cuma Ishak, Yakub, dan segalanya. Tidak ada Ismail. Oke. Tapi runtutan kisah ada ceritanya Ismail. Akan tetapi pada satu waktu sedang diceritakan, on timingnya cerita tentang Ishak. Gitu Pak. Nah itu cara Al-Quran menjawab gitu Pak. Nggak capek kan? Oke, jadi kenapa dikatakan di situ Ibrahim dianugerahkan Ishak dan Yakub? Kenapa kira-kira? Ibrahim dianugerahkan Ishak dan Yakub. Ya itu sebagian daripada anaknya. Apa jadi masalah? Bapak boleh tanya kan ini Pak. Gini Pak. Jadi kalau di situ anaknya siapa kalau Bapak baca kalimat itu? Kalau Bapak mau berpikir, Bapak boleh tanya ini. Kalau kisah Ismail di Al-Quran tidak pernah disentuh sama sekali. Tapi kami Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad mengatakan dia lahir dari Ismail. Nah kami patut mempertanyakan, ini Ismail dari mana? Ini Tuhan nggak pernah kasih tahu nih. Pasti kami akan menanyakan. Masalahnya di dalam Al-Quran ada kisah Ismail. Berarti menunjukkan ini pemikiran majmu Pak. Sama seperti saya ngomong, Pak tadi aku ke mall Jakarta ketemu orang Medan. Enggak kosong orang Medan Pak. Tapi cuma sebagian. Itu isi pikiran manusia. Oke.
Paham? Atau gini aja deh. Di situ kan dikatakan dari keturunan Yakub dan Ishak dan Yakub akan bahwa mereka itu keturunannya akan menjadi nabi kan. Sekarang Anda tunjukkan dalam Al-Qur'an bahwa keturunan Ismail akan menjadi nabi sesuai dengan Al-Ankabut 27 tadi. Itu Di Nabi situ kan Muhammad jelas dari dikatakan. Ismail. Maka Iya, di ana mana Muhammadin dikatakan abamir keturunan rijalikum Ismail? lakinir rasul. Iya, di mana dikatakan dalam Al-Qur'an Bapak. bahwa keturunan Ismail akan memperoleh kenabian. Bapak, Al-Quran menurut Bapak keseluruhan dalam keyakinan Muslim firman Tuhan nggak kira-kira? Ya Anda yang jawab dong, kok saya pula Enggak, yang maksudnya tanya-tanya gini, saya. kalau Bapak meyakini sebagian doang firman Tuhan, sebagian tidak, maka Bapak boleh bawa Al-Ankabut 27 untuk menolak segala firman yang lain. Tapi kalau Bapak katakan di mana di Al-Quran, berarti Bapak meyakini seluruh isi daripada Al-Quran kan? Kalau Bapak meyakini isi daripada isi daripada semua Al-Quran, Al-Quran aja menyematkan Ismail itu nabi dan rasul dan melahirkan rasul tapi yaitu tidak ada Muhammad. disebutkan keturunannya akan menjadi nabi, nggak ada loh. Sedangkan Ishak jelas dikatakan bahwa keturunannya akan menjadi nabi. Gitu loh, Ketika Bapak Presiden ya Bapak Presiden nih, Bapak Presiden dia udah naik di atas mimbar, ya kan? Oke, namanya siapa? Prabowo. Tanpa disebutkan dia itu adalah presiden, kira-kira dia presiden apa bukan? Presiden. Nah, sekarang ketika dikatakan bahwa Ismail sebagai nabi dalam keseluruhan isi Al-Quran, kira-kira dia nabi bukan? Ismail nabi di dalam Al-Quran. Ya udah kelar. Selesai jawaban. Yang saya pertanyakan, di mana dinyatakan keturunannya akan menjadi nabi? Bapak Presiden tanpa kita bilang. Gini aja deh Bang, kita nggak usah mutar-mutar kan. Ada nggak disebutkan bahwa keturunan Ismail akan menjadi nabi? When Nabi Muhammad jadi nabi, when Ismail jadi nabi, itu udah tanpa disebutkan, itu di situ Allah udah katakan itu orang nabi. Paham nggak Yang maksudnya? saya tanya, adakah disebutkan keturunan Ismail akan menjadi nabi? Tanpa disebutkan Pak Prabowo presiden, kita paham nggak kalau Iya, dia presiden? pertanyaan saya, abang nggak jawab nih. Ada nggak disebutkan keturunan Ismail akan menjadi nabi? Yaudah kagak ada bang. Kalau ada tunjukkan ayat. Kagak Nggak ada. ya? Ismail bukan nabi Oke, itu. udah Nabi clear, Muhammad Pak. juga bukan Udah nabi. clear. Benar apa kata Bapak? Ya, Nabi Muhammad udah, bukan nabi. udah. Ismail juga bukan nabi. Udah benar. Ismail bukan nabi. Nabi Muhammad bukan nabi. Anda Benar. nggak bisa menunjukkan. Iya, bahwa benar. keturunan Ismail akan menjadi Benar, nabi, kan? Bapak, benar. Nggak ada kan? Benar. Bukan. Nah, ini cara-cara Anda untuk memenangkan debat sebenarnya ketika berkata seperti Ya benar, itu. berarti bukan. Sama kayak saya bilang tadi, kalau nggak ada dikatakan Prabowo itu presiden, ya, maka Prabowo bukan Itu presiden. analoginya nggak tepat sih Bang. Analoginya nggak tepat. Tapi yang di sini yang gini. menjadi masalah, Gini. keturunan Ishak dan Yakub jelas-jelas Bapak, ini dinyatakan saya bedah sebagai logika Bapak ya. Bapak bawa ayat Al-Ankabut 27. Bapak yakin banget sama ayat tuh bahwa Ismail tidak ada. Berarti Bapak sedang mengambil satu dalil membenturkan dengan dalil lainnya. Sekarang isi Al-Quran. Bukankah itu yang tadi Anda lakukan di Alkitab? Kan itu yang Anda lakukan Pak, tadi di Alkitab. Saya Ketika meyakini, saya bawakan saya membangun saya membangun premis kepada Bapak, di mana semua ayat Alkitab itu firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong kayak gini, maka di ujungnya harus juga kayak gitu. Oke, sekarang kita Ya, lihat. sama. Ya. Sama, dengar dulu. Ketika di ya, dalam silakan. kitabnya Bapak yang tadi saya bawa, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Saya percaya itu perkataan Tuhan versi Kristen. Saya cuma bertanya, menonton apa ditonton dalam kejadian tersebut? Elohim yang ngomong, Bapak bukan. Bapak percaya satu surat, tidak percaya surat yang lain. Saya percaya Mazmurnya, saya percaya Ibraninya, saya percaya apapun yang Bapak bawa. Contoh, saat kita berdebat tadi di Ibrani 5 ayat 7. Bapak bawa Matius, Bapak bawa Lukas. Oke, yang saya kejar di situ apa? Selamat dari maut. Bapak bawa manapun, saya nggak bilang ayat itu salah, enggak. Sekarang gini, saya tanya kepada Bapak. Di dalam Al-Ankabut 27 berarti adanya yang namanya Ishak jadi nabi, dan segala keturunan Ishak, Yakub itu jadi nabi dan didumbuakan kepadanya kerasulan dan adanya kitab-kitab daripada mereka. Setuju? Iya. Oke, sekarang coba jawab. Bagaimana dengan semua kisah Ismail yang ada di Al-Quran? Kira-kira jawabannya gimana, Pak?
Ya, di Al-Quran Ismail juga disebutkan sebagai nabi, tapi tidak pernah disebutkan bahwa keturunannya akan menjadi nabi. Lalu ketika Nabi Muhammad yang merupakan keturunan daripada nabi dikatakan nabi dalam Al-Quran gimana? Nah, makanya saya pertanyakan itu. Kalau tiba-tiba Muhammad menjadi nabi, sedangkan tidak ada dituliskan seperti Yakub dan Isa dan Yakub, bahwa keturunannya akan menjadi nabi, gitu loh. Jadi Pak, Anda ini mempercayai satu ayat dan ayat yang lain Anda tolak. Sebenarnya Anda yang seperti itu. Bapak, Gitu loh. ini ada kisah Abraham, satu dalil yang Bapak pegang, ya. Ada Abraham, ada punya Ishak dan Yakub, dan kenabian akan lahir daripadanya, dan ada kitab daripadanya. Oke. Saya tanya, Bapak pegang dalil itu, bagaimana dengan dalil yang menceritakan Ismail? Oh benar bang, dia adalah Rasul dan dia juga sebagai Nabi. Bagaimana dengan dalil yang mengatakan Nabi Muhammad Rasul? Ya itu yang saya heran. Karena keturunan dari Isa dan Yakub, berarti jadi nggak betul Anda bilang bahwa kenabian hanya dari Isa dan Yakub. Jadi Anda yang menolak Quran di satu ayat ini, gitu loh. Jadi ujung-ujungnya ya, kalau saya melihat ya, ini sudah kontradiksi. Bahwa di luar Allah Ta'ala sendiri yang bilang Nabi Muhammad itu Rasul dan Nabi. Oke. Ya, saya nggak membantah itu. Ya udah, jadi ngapain ditanya soal kenabian Nabi Muhammad lagi? Dia itu keturunan Isa dan Yakub. Berarti dia itu keturunan Isa dan Yakub. Iya. Bukan Ya, keturunan Isa dan Yakub, keturunan Ismail. Iya. Jadi di mana dinyatakan keturunan Ismail menjadi nabi? Udah Pak, iya deh. Gak tahu gimana cara Bapak berpikir, ini aku nggak ngerti Pak. Caranya ibaratnya gini. Tadi aku udah bilang Bapak, kan Bapak ini memposisikan pikiran Bapak kepada jami. Apa jami? Bahwa ketika dikatakan, apa dikatakan? Daripada keturunan Abraham ada Ishak dan Yakub, dan daripadanya dilahirkan kenabian, dan kemudian daripadanya adanya kitab-kitab. Bapak jami'kan. Artinya bagi Bapak jami'kan, artinya wajib daripada keturunan itu doang, karena tidak punya dalil daripada Ismail. Sama seperti saya tanya kepada, diam dulu. Analoginya sama seperti saya tanya kepada Bapak, Pak, saya tadi ke mall ketemu orang Medan. Apakah Medan kosong, Bapak? Orang Medan kan banyak, ya tidak mungkin kosong lah Medan. Nah, berarti hanya sebagian yang saya dapatin kan? Hanya sebagian yang saya temuin kan? Ya, betul. Itu bisa kan berpikir ke arah majemuk Bapak kan? Bisa kan? Bisa. Oke, Bisa. sekarang ada 3 indikasi nih. Apa 3 indikasi? Kenabian akan ada daripada Isa, Ismail dan Yakub. Daripada Ibrahim dia punya Ismail. Ismail udah jadi nabi. Jadi nabi ini. Di mana dikatakan bahwa dari keturunan Ismail ini akan, berarti kalau Bapak mau nolak ada itu kalau Bapak mau nolak itu daripada Abraham adanya Ishak, dan itu semua jadi rasul. Maka nggak ada dalil Pak, Abraham daripada keturunan Abraham dan Ismail akan menjadi nabi. Ismail juga bukan nabi berarti Pak. Ismail itu nabi dalam Al-Quran, itu tertulis jelas. Ya udah, ketika Nabi Muhammad dikatakan nabi dan rasul, kenapa bukan nabi dan rasul? Pak, Sekarang yang perlu Anda buktikan, keturunan Ismail di mana dicatatkan akan menjadi nabi. Coba, ada nggak? Ya kalau nggak ada ya udah bang, nggak apa-apa, gitu aja sih. Jadi ada kerancuan di sini, berarti Muhammad itu keturunan Isa dan Yakub, seperti itu kesimpulannya. the real aku tewas sama Bapak ini. Tewas aku guys, tewas. Nggak bisa berkutik aku guys. Bapak, Ismail dijadikan nabi tanpa ada kata-kata Tuhan, dari Abraham, dari anaknya yang kedua akan adanya rasul. Ingat ayat tadi kan bunyinya, daripada Abraham dianugerahkan Ishak, daripada Ibrahim dianugerahkan Ishak, dan daripada golongannya akan jadi rasul. Bapak bisa percaya Ishak jadi rasul karena ada dalilnya. Ini Ishak dan Ismail jadi rasul kagak ada dalil. Ibrahim dan Ismail jadi rasul kagak ada dalilnya. Daripada Ibrahim ku anugerahkan Ismail dan dia bakal jadi rasul, kagak ada. Berarti Ismail juga bukan rasul Bapak di dalam Al-Quran.
Ya kalau tidak ada dalilnya ya tidak dong. Dari mana Anda menetapkan dia? Makanya seorang berarti rasul benar kalau apa yang tidak saya ada bilang. dalil? Berarti benar Gitu. apa yang saya bilang. Tetapi yang setahu saya ya, ada dikatakan bahwa Ismail itu Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, ada itu ayatnya. Cuman Intinya untuk keturunannya karena Bapak terstigma akan gini. menjadi Nabi nggak ada. Karena Gitu loh, Bapak Bang. terstigma ya, isi pikiran Bapak itu terstigma. Pokoknya gua harus bertanya ini orang, gua gak bakal percaya apapun. Yang pokoknya gua kejar di dalam Al-Ankabut 27, udah itu doang. Bapak tidak akan menolak segala fakta yang lain. Misalnya tentang Ismail adalah Rasul, tentang Nabi Muhammad adalah Saya nggak Rasul. menolak Ismail itu. Iya Nabi kagak dan ada. Rasul. Bapak minta harus ada nubuatnya bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul daripada keturunan Ismail. Ismail saja tidak ada nubuatnya. Tidak ada nubuatnya daripada dia menjadi Rasul daripada keturunan Abraham. Tidak ada nubuatnya. Kenapa Bapak bisa percaya Ismail sebagai Rasul tidak ada nubuatnya? Nabi Muhammad Oke, tidak ada saya nubuatnya, kenapa tunjukkan ya bisa? ayat Al-Quran yang menyatakan Ismail sebagai Rasul. Saya bisa tunjukkan kok. Ada itu Bang. Masa Bang Daman nggak tahu sih? Ya, Itu kan ada kan? ya. Di dalam Maryam pun ada dikatakan bahwa Ismail itu adalah Nabi dan Rasul. Iya udah Sedangkan Nabi untuk- Muhammad makana Betul, Muhammadin aba mirijalikum lakinir Rasul juga dibilang Rasul. Jadi kan di Al-Quran ada dikatakan keturunan Ishak dan Yakub yang akan menjadi Rasul dan Nabi. Jadi jadi Muhammad itu adalah keturunan Ishak dan Yakub. Kan begitu jadinya kalau ditarik dari Al-Quran Anda. Iya Bapak. Ya kan? Bapak udah minum obat asam urat Pak. Minum dulu obat asam urat. Bapak gimana cara Bapak berpikir Pak? Contoh gini Pak. Ini ya. Ini saya jabarkan pertanyaan Bapak. Bapak maunya contoh gini. Al-Ada Al-Ankabut ayat 27 ya Pak ya. Oke. Di sini jelas Pak. Ada nubuatan Abraham daripada keturunannya yaitu Ishak. Berarti ada nubuatan Ishak ini jadi nabi. Sekarang Ismail nih, Ismail daripada keturunan Abraham. Tidak pernah ada nubuatan Ismail ini jadi nabi. Versi dia anak Abraham. Tidak sama dalil yang sama seperti ini. Berarti Ismail juga tertolak sebagai nabi. Oke. Apalagi Nabi Muhammad pasti tertolak sebagai nabi. Karena tidak ada dalil yang sama seperti Al-Ankabut 27. Ya enggak Pak? Ya enggak? Ya kalau Ismail sebagai Nabi kan ada di Al-Quran Bang. Nah, kita jawab lagi yang versi itu. Sekarang yang versi ini tiba-tiba otak Bapak berubah. Ya, apa otak Bapak berubah? Dari tadi saya Ini- nggak ada menolak loh Ismail itu bukan Nabi, nggak ada saya bilang. Ini Abraham, oke. Ketika Abraham punya dalil eksplisit 27 punya Ishak, di mana Ishak ini jadi rasul karena dia merupakan keturunan Abraham yang telah ternubuat di Al-Qur'an, ada dalilnya. Abraham menjadikan Ismail daripada silsilah keturunannya bahwa dia juga akan menjadi rasul, tidak ada nubuatnya. Tapi Bapak bilang, saya percaya karena apa? Al-Quran ngomong bahwa Ismail adalah rasul yang dikatakan oleh Allah. Lalu saat Allah mengeluarkan makana Muhammadin aba mirijalikum lakinir rasul, Tuhan juga bilang loh Muhammad adalah rasul. Pertanyaan saya, perkataan Allah Nabi Ismail rasul kenapa dipercaya? Perkataan Allah mengatakan Muhammad rasul kenapa ditolak? Itu gimana cara berpikirnya Bapak? Meledak otak kita Pak. Saya nggak menolak. Meledak otak Saya kita nggak Pak. menolak. Sebentar. Jangan pecahkan piringnya dulu, santai. Ya, Saya nggak menolak Muhammad sebagai rasul, tetapi sesuai dengan kata-kata daripada Al-Quran itu Bang, bahwa keturunan Ishak dan Yakub, berarti Muhammad itu keturunan Ishak dan Yakub, ya kan? Bukan Ismail. Apalagi Pak? Saya nggak menolaknya sebagai Nabi dan Rasul loh. Tetapi dia itu berarti keturunan Ishak dan Yakub. Karena di dalam Al-Quran Anda menyatakan yang menjadi Nabi hanya keturunan Ishak dan Yakub. Nggak pakai kata loh. hanya, Saya nggak ada Pak. menolak Muhammad menjadi Kagak Nabi. ada pakai kata hanya, karena fatal di Al-Quran kalau pakai kata hanya. Kalau ada bunyi di ayat tersebut innama. Oke. Kan Yakub makan menjadi nabi dan peroleh Apa? Alkitab kan, kitab Apa? dan Apa gimana? sebentar ya, saya bacakan ayat lengkapnya aja deh. Ya. Oke. Sebentar ya. Stres kepala aku sama Bapak ini. Pikirannya ganti-ganti. Oke,
Oke, saya bacakan nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Nah, jadi di sini kan jelas ya Bang, dijadikan hanyanya di kenabian mana pada Pak? keturunan Karena mereka konsekuensi itu. ya, konsekuensi Hanyanya nggak ada. Nah, itu dia. Kenabian Konsekuensi pada hanya keturunan. itu Ya. dinamakan adat hasar dalam bahasa Arab. Kalau bunyi ayat tersebut gini, ya, ini saya jelaskan. Kalau bunyi wa innama wahabna lahu, ada kata innama, itu namanya adatul hasar. Adatul hasar artinya tasbutu mazukir wa tanfi masiwa. Kalau disebutkan kata hanya innama, maka benar tidak ada kenabian selain daripada Ishak. Itu ayat tersebut tidak pakai kata innama. Masih ada probability terhadap hal yang majmuk tadi. Tapi Bapak, seperti saya bilang tadi, dikatakan oleh Allah Ismail sebagai rasul, Bapak percaya sekalipun tidak ada nubuatannya. Tapi ketika Nabi Muhammad dikatakan rasul oleh Allah, kagak percaya. Itu kan lucu. Saya percaya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, Bang. Karena itu Gimana Bapak percaya kan, sedangkan tidak ada nubuatannya? Kan yang Bapak minta nubuatan, kan kagak ada. Cuman saya tarik gini, dia bukan keturunan Ismail, berarti dia keturunan Ishak dan Yakub. Gitu aja. Karena menurut Al-Quran Anda kan kenabian, bahwa keturunan Ishak dan Yakub akan peroleh kenabian, kan gitu. Percaya dong sama janji Al-Quran Anda. Masa abang menolak Al-Ankabut 27 sih? Iya. Bang Daman ini gimana sih? Iya. Ya kan? Anda menerima itu kan? Al-Ankabut 27 sebagai firman Allah. Berarti dia dari Ishak ya Pak ya? Dari Ishak dia ya? Ya betul, dia dari Ishak dan Yakub. Ya. Oke. Oke, saya pamit dulu Bang, udah malam nih. Istirahat dulu. Oke. Makasih ya Bang ya. Jazakallah. Makasih Bapak. Aku juga udah capek Pak. Kepala aku udah meledak-meledak nih sama Bapak. Ya karena abang ini menolak Al-Quran sih. Kenapa sih menolak Al-Quran? Kan gitu. Menolak Al-Quran. Oke, terima kasih Bang Daman. Iya, katanya kita menolak Al-Quran guys. Oten gimana cara mikirnya? Dibilang kita menolak Al-Quran guys. Hah? Ada.